Nama asli Sunan Ampel yakni Raden Rahmat. Sedangkan nama Ampel atau Ampel Denta ini diambil dari tempat tinggalnya yang dekat Surabaya. Raden Rahmat dilahirkan pada tahun 1401 Masehi, tepatnya di Campa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Candrawulan yang merupakan saudara kandung dari Putri Dwarawati Murdiningrum, ibu Raden Patah, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Sunan Ampel mempunyai dua istri, yakni Dewi Karimah dan Dewi Candrawati. Pernikahan Sunan Ampel dengan istri pertamanya, yakni Dewi Karimah, dikaruniai dua orang anak, yakni Dewi Murtasih atau yang kemudian menjadi istri Raden Patah, yang merupakan sultan pertama kerajaan Islam Demak Bintoro. Dan Dewi Murtasimah kemudian diperistri oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Menurut catatan sejarah, Campa adalah sebuah negeri yang terletak di Malaka. Namun juga ada yang mengatakan bahwa Campa adalah negeri Aceh, karena Campa berasal dari kata Jeumpa dan itu adalah bahasa Aceh. Sehingga orang mengatakan bahwa Campa adalah wilayah Aceh. Allahu a'lam. Pertanyaannya, mengapa beliau lahir di Campa dan sampai di negeri kita, di Jawa ini? Kisahnya demikian. Prabu Sri Kartawijaya pada waktu itu tak kuasa memendam gundah. Raja Majapahit risau memikirkan pekerti warganya yang bubrah tanpa arah sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kejayaan Majapahit tinggal cerita pahit. Perang saudara berkecamuk di mana-mana. Panggung judi, main perempuan, mabuk-mabukan menjadi kesibukan harian kaum bangsawan pun juga rakyat kebanyakan. Melihat beban berat suaminya tersebut, Ratu Dwarawati merasa wajib urun rembuk untuk berbicara memecahkan kegundahan suaminya. Gusti Prabu, apa yang sedang Gusti lamunkan? Adakah yang membuat Gusti risau? Istriku, Nyimas Darawati, aku sedih memikirkan rakyat. Budi pekerti mereka semakin merosot. Aku cemas Majapahit ini akan semakin susah diatur dan akan merusak sebuah tatanan. Gusti, aku ingin mengukakan pendapat pada Gusti. Iya, Nyim. Pendapat apa? Gusti, aku teringat dengan keponakanku, Syahid Ali Rahmatullah. Dia putra dari Dewi Candramulan. Dia terkenal dengan Sunan Ampel. Gusti, dia ahli dalam mendidik budi pekerti. Bagaimana kalau dia kita undang ke sini, Gusti? Singkat cerita, penjemputan dilakukan
rombongan penjemputan sampai di Trowulan, ibu kota Majapahit, menghadap kemudian kepada Raja Kertawijaya. Di sana Sunan Ampel menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Sebagai hadiah kesanggupan itu, ia diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya. Sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Meski waktu itu raja menolak masuk Islam, Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan Islam pada warga Majapahit asal tanpa paksaan. Selama tinggal di Majapahit, Sunan Ampel dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Sejak itu gelar pangeran dan raden melekat di depan namanya. Sunan Ampel diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit. Ia pun semakin disegani masyarakat. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Sunan Ampel atau Raden Rahmat ke Ampel. Dari Trowulan melewati desa Krian, Wonokromo, berlanjut ke desa Kembang Kuning. Di sepanjang perjalanan Sunan Ampel terus melakukan dakwah dengan cara membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk. Mereka cukup mengganti kipas itu dengan mengucapkan syahadat. Pengikutnya pun semakin bertambah banyak. Sebelum tiba di Ampel, Sunan Ampel membangun langgar atau musola sederhana di Kembang Kuning, 8 km dari arah Ampel. Langgar itu kemudian menjadi besar, megah, dan bertahan sampai sekarang. Langgar itu sekarang diberi nama Masjid Rahmat, diambil dari nama asli Sunan Ampel, yaitu Ali Rahmatullah. Setibanya di Ampel, langkah pertama Sunan Ampel adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, yang kemudian ia juga membangun pesantren mengikuti model ayahnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Format pesantrennya mirip konsep biara yang sudah dikenal masyarakat Jawa. Sunan Ampel memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Caranya menanamkan akidah dan syariat sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Kata salat diganti dengan sembahyang, artinya sembah dan hyang. Tempat ibadah tidak dinamai musola, tetapi dinamai langgar, mirip kata sanggar. Penuntut ilmu disebut santri, berasal dari kata sastri, yaitu orang yang tahu buku suci agama Hindu. Ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel adalah falsafah Molimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela, yakni moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu, dan moh madon, tidak mau berzina. Falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan oleh Sri Kertawijaya. Sunan Ampel adalah tipe seorang wali yang dekat dengan para politikus, sehingga memudahkan dakwahnya mengajak para pejabat kerajaan untuk menganut Islam. Di antara cara pengislaman yang dilakukan adalah dengan membangun masjid yang bertundak, seperti halnya agama Hindu. Tetapi yang dahulu berundak 7 dipangkas hanya tinggal 3. Tidak hanya sekedar dimaksudkan agar air hujan mudah jatuh ke bawah, tetapi lebih dalam lagi terkandung ajaran Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Sunan Ampel juga pernah bersama dengan Maulana Ishak pergi menghadap Raja Majapahit
untuk menerangkan cita-cita dan maksud ajaran Islam. Dakwah mereka diterima dengan sangat baik oleh Raja Majapahit. Raja mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika rakyatnya memeluk agama Islam asal dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Raja sendiri berketetapan hati untuk tidak melepaskan agama yang dianut nenek moyangnya. Kemudian Raja menganjurkan Sunan Ampel untuk tetap melaksanakan cita-citanya, yaitu menyiarkan agama Islam yang dipusatkan di Ampel. Pemikiran dan strategi dakwah Sunan Ampel yang mapan inilah membuat dakwah merata dan berkembang dengan pesatnya. Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam dalam waktu yang relatif singkat. Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Sunan Ampel juga tokoh di balik layar Raden Patah menjadi Raja Demak. Secara politis telah mempunyai peran besar dalam menyiarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Ternate, Tidore, dan Bima. Sunan Ampel juga turut ikut dalam mendirikan Masjid Demak pada tahun 1479 Masehi. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi. Di dalam Babad Gresik menyebutkan dengan candra sengkala, Ngulomo Ampel Sedo Masjid. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, di area seluas 1000 meter persegi, bersama ratusan santrinya. Kompleks makam tersebut dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa beliau, nama Sunan Ampel diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Demikian sejarah singkat Sunan Ampel. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.